Sejak tahun lalu, maskapai plat merah Garuda Indonesia ini sudah berada dalam mode bertahan alias survival akibat pandemi COVID-19. Berbagai masalah baik dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan harus dihadapi oleh Garuda Indonesia untuk bisa tetap bertahan beroperasi di tengah tekanan pandemi COVID-19. Garuda Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga. Apa saja sebetulnya yang harus diselesaikan oleh Garuda dan bagaimana strategi perusahaan untuk bisa menyelesaikannya, kita akan bahas bersama. Nah, masalah utama yang diderita Garuda Indonesia tentu saja kinerja keuangannya ya yang sudah berdarah-darah. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, sekali lagi mulai dari internal perusahaannya ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang memang menyebabkan trafik penerbangan di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu turun drastis. Sementara biaya operasional termasuk biaya sewa sampai perawatan pesawatnya malah sangat tinggi. Alhasil kalau kita lihat laporan keuangan Garuda, sepanjang 2020 kemarin Garuda itu sudah menderita rugi bersih sampai 2,5 miliar dolar atau ini setara dengan 35 triliun rupiah. Dan sedangkan sepanjang tahun ini sampai bulan Mei gitu ya masih rugi juga. Kerugian Garuda ini sudah tercatat sebesar 714,8 juta dolar. Nah, rugi bersih ini tentu saja seiring dengan turunnya pendapatan Garuda yang sepanjang 2020 kemarin itu sudah turun 78%, hampir 80% menjadi 1,01 miliar dolar dalam 5 bulan tahun ini saja. Juga pendapatannya hanya mencapai 368 juta dolar. Nah, mirisnya lagi Garuda juga harus menunggak liabilitas alias utang. Nah, totalnya ini sudah mencapai 9,57 miliar dolar Amerika Serikat. Atau utangnya Garuda itu sudah sekitar 134 triliun rupiah. Sebesar itu utangnya sepanjang tahun lalu. Kalau dibandingkan dengan 2019, angkanya sudah melonjak sampai 156%. Bayangkan. Nah, pada Januari sampai Mei di tahun ini, di 5 bulan ini, utang Garuda malah sudah naik lagi sampai sekarang ada di 9,85 miliar dolar. Apa sih yang membuat utangnya sampai membumbung begitu tinggi? Salah satunya adalah kewajiban yang harus dibayarkan Garuda itu biaya sewa pesawat pastinya ya, yang diakui manajemen Garuda sendiri itu sangat mahal sekarang karena di atas harga yang ditawarkan di pasaran. Akibat mahalnya biaya sewa pesawat ini, saat ini kalau dilihat perusahaan sudah punya kewajiban atau utang kepada lessor atau penyewa pesawat sudah mencapai 700 juta dolar sendiri utang untuk sewa pesawat gitu ya, atau sekitar 10 triliun rupiah yang masih belum dibayarkan oleh Garuda. Dan sampai saat ini Garuda juga terus melakukan negosiasi dengan pihak yang memberikan sewa, baik negosiasi untuk mendapat keringanan terkait dengan kewajiban di masa lalu yang masih belum dibayar, termasuk juga kemudahan kewajiban di masa depan karena banyak pesawat juga yang ternyata tidak dioperasikan ya iyalah karena pandemi gitu kan, mengingat tingkat permintaan penerbangan saat ini juga masih sangat rendah. Bayangin aja saat ini perusahaan itu masih harus membiayai 142 pesawat gitu ya, dan total biayanya nggak sedikit pastinya yang harus dikeluarkan untuk 142 pesawat setiap bulannya adalah 80 juta dolar di tengah keuangan Garuda yang berdarah-darah ini, yaitu baik untuk biaya sewa, maintenance-nya sampai reparasi-reparasinya. Padahal yang sekarang beroperasi itu cuma 41 pesawat, jadi tidak ada setengahnya gitu ya yang sudah dioperasikan. Nah, untuk itu saat ini perusahaan sudah mengembalikan sedikit-sedikit pesawatnya kepada lessor gitu ya, setidaknya sekarang sudah ada 20 pesawat yang sudah dikembalikan. Nah, besaran utang ini lebih parahnya lagi sudah semakin menggunung, angkanya ternyata melebihi total aset yang dimiliki oleh Garuda, sehingga kalau utangnya lebih besar dari asetnya, otomatis modal perusahaannya atau ekuitas Garuda sendiri itu sudah negatif. Sepanjang 2020 saja sudah negatif 1,99 miliar atau hampir 2 miliar dolar, dan sepanjang tahun ini sampai Mei itu sudah minus 2,71 miliar dolar. Modal perusahaan negatif gitu, bayangin. Nah, akibat keuangan yang berdarah-darah,
ya mau nggak mau perusahaan putar otak gimana caranya bisa mengurangi biaya, ya salah satunya dengan mengurangi karyawannya gitu ya untuk efisiensi biaya. Tahun ini saja perusahaan membuka program pensiun dini, dan dari program ini sudah ada 1099 karyawan yang mendaftarkan diri. Sedihnya perusahaan juga mengaku bahwa saat ini masih belum memiliki kemampuan nih untuk membayarkan kewajiban pesangon kepada karyawan-karyawan yang sudah mendaftarkan diri ini, termasuk juga pesangon-pesangon yang sudah diatur gitu ya. Tapi perusahaan dan karyawan mengatakan sudah sepakat bahwa nanti eksekusi pensiun dini ini memang akan dilakukan secara bertahap gitu ya, disesuaikan dengan ketersediaan dananya, dan akan dilakukan sampai nanti SK-nya keluar. Jadi selama SK-nya belum keluar, status sebagai karyawan masih ada, hak-haknya masih diberikan sambil melunasi pesangon-pesangon yang tadi harus dibayarkan oleh Garuda untuk karyawan-karyawan yang mengajukan pensiun dini gitu ya secara sukarela. Dan tidak sampai di situ saja, tadi itu mungkin yang dari internal ya, walaupun ada juga efek dari pandemi COVID-19. Garuda juga harus menghadapi tantangan dari luar juga, tekanan dari luar juga, yaitu masalah-masalah lainnya misalnya terkait dengan rute penerbangan. Saat ini Garuda mengaku sudah melakukan review untuk menutup 3 rute setidaknya ini untuk penerbangan internasional yang memang tidak menguntungkan dinilai gitu ya, meski saat ini memang tidak banyak juga penerbangan menuju negara-negara ini ya. Tiga rute itu misalnya dari Jakarta ke Amsterdam, kemudian untuk Jakarta Kuala Lumpur juga, termasuk juga penerbangan dari dan ke Sydney gitu ya, Australia. Dan sedangkan untuk tujuan Singapura misalnya yang terdekat saat ini juga sudah mulai dikurangi perlahan karena sudah mulai dinilai kurang profit atau kurang prospek. Selain itu juga akan direview nanti ke depannya misalnya Seoul dan beberapa rute lainnya, tapi sekali lagi tidak semua penerbangan internasional akan ditutup karena masih ada ternyata rute yang menguntungkan. Misalnya untuk tujuan Bangkok, Thailand, Hong Kong sampai China. Yang jelas Garuda mengatakan mulai tahun depan itu sampai tahun 2026 akan dirombak dan perusahaan itu akan berfokus pada penerbangan domestik. Nanti rute-rute lainnya akan disesuaikan untuk sesuai dengan permintaan marketnya aja gitu ya. Nah, naasnya lagi, kalau ini kan memang Garudanya yang mereview gitu ya, naasnya lagi gara-gara corona lagi, Garuda Indonesia baru-baru ini juga dilarang mendarat di Hong Kong mulai 22 Juni kemarin sampai 5 Juli mendatang. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga tadi benar ya, otoritas di Hong Kong itu memang melarang karena ditemukan ada 7 pasien COVID-19 baru, termasuk 6 wanita dari Indonesia. Walaupun Garuda ada pembelaan tersendiri gitu ya, kalau menurut keterangan bos Garuda ya 6 orang itu sebetulnya sudah dites dan hasilnya negatif, sehingga protes juga nih dari pihak Garudanya. Dan selain Garuda, Hong Kong juga menyatakan seluruh penerbangan dari Indonesia dilarang terbang Hong Kong gitu ya, walaupun sampai sekarang sepertinya baru Garuda saja nih yang ada penerbangan ke Hong Kong gitu ya. Nah, berikutnya tekanan lain yang juga harus dihadapi Garuda datang dari BPK kali ini. BPK waktu itu beberapa hari lalu meminta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJSTK untuk mereview investasi-investasinya gitu ya, yang dinilai selama ini menjadi pemberat sehingga dana yang dikelola oleh BPJSTK itu tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, imbal hasil yang maksimal. Salah satunya ada rekomendasi entah itu take profit atau cut loss ya, kalau yang memang sahamnya, investasi di saham gitu mengalami kerugian yang sudah cukup dalam, termasuk saham dari Garuda Indonesia yang memang kalau kita lihat performanya ada koreksi yang cukup dalam gitu ya untuk saham Garuda Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi BPK ini meminta BPJSTK untuk melakukan aksi tegas gitu untuk mereview lagi investasinya, termasuk yang ada di saham Garuda Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Garuda untuk bisa bertahan hidup gitu ya, survive di tengah tekanan-tekanan tadi, udah jatuh tertimpa tangga, setidaknya yang sudah dilakukan selama ini dan yang akan dilakukan juga ke depannya itu ada 7 poin utama. Yang pertama, Garuda itu akan mengembangkan bisnis kargo udaranya, karena kan untuk penumpang sendiri juga masih
sedikit gitu ya di tengah pandemi COVID-19, nggak bisa diandalkan juga, dan ujung pandeminya juga kita belum tahu pasti gitu kapan, sehingga yang sekarang masih bisa diandalkan Garuda untuk bisnis kargo udaranya. Nah, jadi kedepannya itu akan lebih dikembangkan lagi untuk kargo udara. Kemudian Garuda juga ternyata melakukan restrukturisasi cucu dari anak perusahaan, walaupun tidak diketahui pasti nih yang mana yang direstrukturisasi. Yang ketiga, Garuda juga akhirnya memilih untuk melakukan restrukturisasi sukuk yang jatuh tempo pada Juni 2020. Lalu harusnya kemudian diperpanjang menjadi Juni 2023. Ini kemarin juga akhirnya membuat saham Garuda Indonesia disuspensi ya oleh oleh BEI, Bursa Efek Indonesia, karena melakukan restrukturisasi atau karena telat membayar sukuk ini. Kemudian juga Garuda akhirnya akan berupaya keras menjaga kondisi likuiditas perusahaan. Dengan cara apa? Jadi kemarin Garuda Indonesia sudah mendapatkan fasilitas penugasan khusus ekspor, National Interest Account atau NIA ya, dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor itu senilai 1 triliun rupiah. Selain itu Garuda juga mendapatkan fasilitas penundaan kewajiban pajak, lesser dan supplier. Nah, itu diharapkan bisa menjaga kondisi likuiditas perusahaan tadi yang sudah berdarah-darah yang kita sudah bahas di awal gitu ya. Yang kelima, perusahaan tadi juga sudah disampaikan akan terus melakukan negosiasi dengan lessor pesawat ya, karena sudah ketinggian banget tadi biaya sewa pesawatnya, dan nanti akan berhasil gitu untuk mengurangi biaya sewa pesawat. Setidaknya yang sudah berhasil diturunkan biaya sewa pesawat itu sudah ada 11 juta dolar Amerika Serikat ya, itu mulai Desember tahun lalu, dan nilai tersebut juga bisa menghemat sekitar 44 juta dolar per tahunnya di tahun 2020 kemarin saja. Nah, yang jelas juga Garuda akan terus melakukan perampingan SDM, jadi pengurangan karyawan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu sampai tahun ini termasuk melalui pensiun dini itu masih akan terus dilakukan lagi, karena ternyata 1.000 karyawan yang sudah mendaftarkan pensiun dini menurut bos Garuda itu masih kurang gitu ya, masih akan ada lagi pengurangan, dan nanti juga akan diatur lagi seperti apa supaya bisa ideal lagi gitu ya untuk operasional Garuda. Dan dari penurunan jumlah karyawan kemarin ternyata Garuda sudah berhasil melakukan penurunan biaya sampai 2,6 juta dolar Amerika Serikat. Lumayan ya, 31,2 juta dolar per tahun kalau dihitung. Kemudian yang terakhir, perusahaan juga akan melakukan restrukturisasi utang ke sejumlah BUMN. Jadi dari BUMN utangnya ke BUMN juga. Misalnya ada ke Pertamina, Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Totalnya juga nggak main-main, itu ada di 407 juta dolar yang harus direstrukturisasi dengan tenor 3 tahun. Ini juga kemarin jadi perdebatan besar antara bos Garuda dan DPR gitu ya, yang mana sebetulnya yang paling tepat untuk mengatasi masalah Garuda ini termasuk juga utang gitu ya. Kalau menurut bos Garuda, restrukturisasi utang ini adalah yang paling tepat, walaupun banyak resikonya ya. Restrukturisasi ini akan ada banyak hal atau proses tahapan yang harus dilalui oleh Garuda Indonesia. Seandainya ternyata tidak bisa, masih ada kemungkinan Garuda Indonesia bangkrut gitu. Misalnya ternyata para peminjamnya tidak mau melakukan restrukturisasi gitu ya. Jadi kita akan nantikan ke depannya apakah Garuda Indonesia bisa bertahan di tengah cobaan-cobaan tadi yang datang gitu ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau memang ternyata Garuda Indonesia tidak bisa bertahan, bagaimana upaya dari pemerintah, kita akan nantikan ke depannya.